Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Hari ini ada teman kalian yang belum hadir. Ada Pak, Teguh sama Yono. Mulai kemarin Teguh mengikuti pemusatan latihan Persema Junior. Yono sakit Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa supaya kita diberi kemudahan. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Perhatian, di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang berbagai pencemaran lingkungan beserta upaya-upaya untuk mengatasinya. Masihkah kalian ingat macam pencemaran yang terjadi pada unsur apa saja? Saya, Pak. Ya, silakan Pratiwi. Ya, silakan. Permasalahan pencemaran kita terjadi pada air, udara, dan tanah. Ya, bagus sekali. Ada yang bisa memberikan contoh yang lain tentang pencemaran air? Ya. Saya, Pak. Silakan. Contohnya 1. Air sumur yang tercemar karena jarak sumur dengan septic tank yang kurang dari 12 meter. Yang kedua, air di pantai menjadi payau karena terpengaruh oleh intrusi air laut. Yang ketiga, air sungai yang tercemar karena buangan limbah pabrik yang belum dinetralisir atau pembuangan sampah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, air laut yang tercemar karena adanya tumpahan minyak, bisa karena tangki yang bocor atau kecelakaan kapal. Bagus sekali. Informasi yang kamu dapatkan dari mana? Iya Pak, karena kemarin saya membaca artikel tentang pencemaran air laut di majalah National Geographic. Kalian bisa mencontoh yang dilakukan Ella. Jadi di perpus kita sudah tersedia majalah semacam ini, ya, National Geographic. Sudah banyak sekali dan kita sudah punya buku ensiklopedia geografi. Ini bisa kalian pinjam di perpus ya, untuk tambahan pengetahuan. Baiklah, untuk materi hari ini kita akan melanjutkan tentang upaya pelestarian lingkungan yang terjadi di lingkungan kita. Silakan dikeluarkan buku-buku yang kalian bawa. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai untuk kali ini adalah yang pertama, konsep dan prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable environment ya, development. Yang kedua, nanti kita akan mencoba membuat praktek biopori dan pembuatan peta hijau. Jadi alatnya sudah kita siapkan untuk kita keluar sejenak, nanti keluar di depan untuk pembuatan biopori dan sudah saya siapkan pula untuk pembuatan peta hijau. Kita mulai dari pembangunan berkelanjutan. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Jadi pembangunan berkelanjutan itu adalah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan pada saat ini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pak, boleh saya bertanya? Ya, silakan ini. Menurut saya, kalau istilah pembangunan itu kedengarannya apa tidak aneh? Karena pembangunan adalah suatu kegiatan mengeksplorasi, memanfaatkan, mengubah suatu lingkungan kita untuk kebutuhan manusia. Sedangkan pembangunan berkelanjutan adalah sesuatu yang ingin tetap langgeng, lestari, atau ingin tetap eksis. Apakah itu mungkin, Pak? Bagus sekali pertanyaan yang disampaikan oleh Lili. Memang saya sangat setuju dengan pendapatmu, termasuk para pakar lingkungan pun juga sama. Bahwa pembangunan berkelanjutan itu adalah sesuatu yang kontradiksi atau berlawanan. Membangun itu kan suatu intervensi terhadap keberadaan lingkungan. Sedangkan berkelanjutan artinya melestarikan,
Nah, ini kan bertentangan ya. Saya berikan contoh. Hutan lindung yang ada di lereng Panderman sana itu harusnya untuk kepentingan orologis atau suhu dan kepentingan hidrologis atau penyediaan air. Kalau di sana misalnya dibangun villa, maka komposisinya harus sesuai. Misalnya 30% itu maksimal ya. 30% dari luas area yang ada. Kalau selebihnya maka akan terjadi, misalnya dulu pernah terjadi ada banjir lumpur kan ya di daerah Ororombo. Ini suatu contoh kontradiksi bahwa membangun berkelanjutan itu adalah sesuatu yang bertentangan. Tapi keduanya ini bisa kita selaraskan. Selanjutnya kita lihat yang berikutnya, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ini adalah suatu bentuk kesepakatan para ahli lingkungan yang bertemu di Rio de Janeiro di Brasil. Minggu lalu sudah Bapak berikan materi ini. Coba kita ingat kembali, kalian lihat di PowerPoint ya. Dari sekian yang kalian lihat, masih adakah yang mungkin perlu ditanyakan? Pak, apa sih yang dimaksud dengan kearifan lokal? Misalnya begini, para petani itu kan memiliki sapi, ya. Tapi coba kita lihat, banyak di antara petani itu yang mengganti sapi dengan traktor. Nah, ini yang dimaksud dengan kearifan lokal. Dengan memelihara sapi, maka sapi itu di samping dimanfaatkan tenaganya, kotorannya pun nanti bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Karena diganti dengan traktor, maka traktor itu satu, bisa cepat rusak. Yang kedua, memerlukan bahan bakar. Jadi dengan traktor itu malah lingkungan menjadi kurang lestari dan banyak mengalami kerusakan. Ini yang dimaksud dengan kearifan lokal. Gimana? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita lanjutkan dengan upaya pelestarian lingkungan dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Ada yang mau disampaikan? Saya, Pak. Silakan. Oke. Penanaman 1000 pohon di lingkungan sekitar, sehingga dengan menanam pohon akan membantu menjaga kelestarian air, mengurangi pencemaran udara, dan membantu menjaga kesuburan tanah. Yang disampaikan Ogi tadi berkaitan dengan reforestasi dan reboisasi. Apa itu, Ki? Oh iya, Pak. Reforestasi itu kan penghutanan kembali, sedangkan reboisasi penghijauan kembali. Tapi sama-sama memberikan manfaat untuk kelestarian lingkungan hidup kan? Ya, bagus jawaban Ogi. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Saya, Pak. Ya, silakan Dedi. Karena dalam kehidupan sehari-hari, manusia menghasilkan sampah seperti sampah dapur, jalan, pabrik, dan lainnya. Agar sampah dapat didaur ulang, kita perlu memisahkan sampah organik dan anorganik, dan hasil daur ulang sampah tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk kehidupan sehari-hari. Kalau begitu, mari kita menjadi pemulung yang ulung. Bukan itu maksudnya, ya. Jadi sampah itu bisa bermanfaat kalau ketika kita membuang itu dipisahkan antara sampah plastik, sampah kertas dengan sampah yang organik. Jadi yang sampah organik nanti khususnya akan kita buat dengan biopori untuk menjadi kompos. Ada yang bisa memberikan contoh lain tentang upaya pelestarian lingkungan? Saya, Pak. Ya, silakan Jajan. Mengurangi emisi kendaraan bermotor dengan cara berjalan kaki atau mengayuh sepeda untuk transportasi. Dengan demikian, selain tidak menambah polusi udara, sumber energi bahan bakar juga bisa dihemat. Kalau begitu, mobil di Aceh diganti becak saja biar hemat BBM dan anti polusi. Habib, kalau mau berpendapat jangan menunjuk nama teman. Coba sih, bagaimana kamu punya pendapat sendiri tentang upaya pelestarian lingkungan? Kita sebaiknya menggunakan energi yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui dengan seperlunya saja. Ya, energi air, listrik, bensin, dan lainnya, Pak. Nah, begitu dong, itu namanya baru ketua kelas. Ya. Coba, ada lagi yang punya pendapat yang lain? Pak, Ya, silakan. menurut saya, upaya yang lain dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi daging. Karena hewan-hewan potong seperti ayam, kambing, sapi, dan kerbau itu kan memerlukan tumbuhan untuk makanannya.
Ditambah lagi kotoran hewan itu menghasilkan gas metan yang berdampak pada gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global. Kalau begitu, apa sebaiknya kita menjadi vegetarian saja ya? Pak, saya makan daging cuma setahun sekali, Pak. Itu juga cuma dari raya kurban saja. Makanya kamu kurus. Saya rasa sudah cukup apa yang kalian contohkan tentang upaya pelestarian lingkungan. Coba kalian cermati yang di depan bahwa upaya pelestarian lingkungan yang pertama penanaman 1000 pohon, reforestasi dan reforestasi. Yang kedua daur ulang. Kemudian yang ketiga mengurangi emisi kendaraan bermotor, berjalan kaki, menggunakan sepeda kayu. Dan yang keempat hemat energi. Setelah yang kelima mengurangi konsumsi daging. Ini sebagai bentuk rangkuman dari apa yang sudah kalian sampaikan tadi. Berikutnya, upaya pelestarian lingkungan di sekolah. 2 hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita membuat peta hijau atau green map. Yang kedua, kita akan mempraktekkan membuat lubang resapan biopori. Coba kalian cermati. Dari 2 foto ini, gambar manakah yang menunjukkan sekolah yang asri? Saya, Pak. Silakan, Agil. Gambar yang sebelah kiri, karena ada tanaman, sehingga sekolahnya menjadi sejuk dan lingkungannya yang asri. Bagus. Ada lagi yang mau komentari? Saya, Pak. Karena penataan tempatnya teratur, Pak. Ya, tepat sekali jawaban Age dan Ari. Sekolah ini menunjukkan sebuah sekolah yang nyaman dan asri. Berikutnya kita perhatikan upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pembuatan peta hijau. Nah, apa itu peta hijau? Coba kita lihat ya. Adalah peta yang lingkungannya dilengkapi dengan tanda-tanda atau ikon untuk membantu pemakainya mengenali lingkungan dengan ikon alam, sosial budaya, baik positif maupun negatif. Nah, prinsip-prinsipnya adalah peta hijau itu bisa dibuat oleh siapapun ya. Kemudian dapat dibuat dimanapun, dapat dibaca oleh siapapun, dan dapat dimanfaatkan untuk apapun. Ini contoh praktek pembuatan peta hijau. Jadi ada seorang siswa dengan peta yang besar di dinding. Dari peta sekolah itu dia meletakkan ikon-ikon sesuai dengan keadaan sebenarnya di lingkungan sekolah. Nah, mari kita lihat peta di SMA 2 Batu ini. Ini adalah peta yang masih belum ada ikonnya. Ya. Jadi nanti akan saya bagikan LKS yang berkaitan dengan peta ini. Tugasmu nanti memberikan tanda-tanda di mana ikon-ikon tadi diletakkan. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya, coba kalian perhatikan ikon apa saja yang akan kita tempel di peta sekolah itu. Mulai dari insect, watching sight, kemudian bird, wildlife, watching, special tree, aquatic, and habitat, dan sebagainya. Jadi, ikon-ikon ini akan kalian tempelkan di peta sekolah, mana yang sesuai dengan pengamatan yang sudah kita lakukan di luar. Jadi nanti kita akan membagi ke dalam 6 kelompok, masing-masing akan mengerjakan untuk tugas kelompok dalam pembuatan peta hijau. Yang pertama, cermati denah sekolah yang sudah saya bagikan dan ikon-ikon peta hijau. Yang kedua, tempel ikon peta hijau pada denah sekolah sesuai dengan kondisi yang ada. Yang ketiga, berikan tambahan ikon peta hijau untuk lokasi yang perlu dikembangkan untuk menjadi sekolah hijau. Jadi kalian bisa menilai dan menganalisa sekolah kita mana yang perlu ada tambahannya. Dan yang keempat, langsung dipresentasikan hasil kerja kelompoknya.
Kalau kalian sudah selesai mengerjakan peta hijau, silakan siapa yang mau ke depan untuk presentasi? Saya Pak. Silakan, Ega dari kelompok infiltrasi. Berdasarkan hasil pengamatan, pemotretan, dan diskusi kelompok kami, maka dalam dana sekolah ini sudah cukup hijau. Di sana sudah ada taman sehingga kami beri icon garden pada lokasi halaman ruang kelas, guru, dan ruang lebih sekolah. Ada icon bird and wildlife karena di depan kelas 10 ada burung. Icon insect watching site karena di depan sana ada berbagai macam serangga. Ada icon special tree karena di lapangan sekolah ada pohon matoa. Ada icon rapidly renewable plants karena di taman ada tamanan krokot, bambu, dan tebu. Sedangkan lokasi yang perlu dikembangkan menjadi area hijau adalah area di sudut parkir yang akan dijadikan tempat pembuatan kompos sehingga kami berikan simbol seperti composting site. Areal itu kami putuskan sangat penting dibangun karena hampir setiap hari limbah padat berupa daun dari taman sekolah kita hanya dibuang atau dibakar. Dengan dibangunnya tempat pembuatan kompos, maka tidak lagi terjadi polusi udara akibat bau dan pembakaran sampah. Sedangkan secara ekonomis akan diperoleh keuntungan memperoleh pupuk untuk menjuburkan tanah taman. Kalau perlu bisa dijual juga. Demikian hasil kelompok kami. Ya, presentasi dari kelompok infiltrasi yang sudah disampaikan oleh Ega. Mungkin ada lagi yang perlu dicermati oleh kelompok lain. Saya Pak. Ya, silakan Dewita. Oh iya, ada Pak. Kami mengamati di taman sekolah kita perlu dibangun kolam agar suhu udara di sekolah kita sedikit menurun. Karena area parkir sekolah telah menghambat penyerapan air dan pertumbuhan tanaman, sehingga suhu tidak sesejuk sebelum ada area parkir, sehingga perlu icon water future. Ada yang mau menanggapi pernyataan dari Dewita? Saya Pak. Ya, silakan Risma. Saya hanya melihat upaya pembangunan saja. Ya, walaupun ada keberlanjutannya agar suhu udara terjaga, tetapi tampaknya belum terfikirkan faktor ketersediaan air yang harus disediakan untuk kolam itu. Padahal saat ini kita membutuhkan air untuk keperluan kamar mandi, mengepel, dan wudhu di musola. Lalu bagaimana untuk kolam taman itu nantinya? Nah, justru kami inginkan air yang digunakan untuk kolam taman adalah air buangan wudhu di musola. Airnya kan relatif aman untuk ikan-ikan yang akan kita pelihara. Coba kita cermati lagi, upaya berkelanjutannya jelas tampak, tidak hanya dari sisi ekologinya, tetapi juga sosial ekonomi kan, karena itu kami juga memberi simbol dengan water recycling. Pertanyaan Risma bagus sekali dan jawaban Dewita juga sangat bagus sekali. Masih ada kelompok lain yang mau menambahkan? Saya Pak. Ya, silakan Elida. Menurut kelompok kami perlu ditambahkan ikon natural corridor atau greenway, yaitu sebagai jalur penghubung antara gedung utama dengan kelas-kelas agar tampak nyaman dan sejuk bagi yang melintas. Terima kasih kalian sudah bekerja dengan baik dalam pembuatan peta hijau. Nanti di rumah bisa dikembangkan ya untuk pembuatan peta hijau di sekitar tempat tinggalmu, mana kira-kira yang perlu dikembangkan. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan pembuatan lubang resapan atau biopori. Apa itu lubang biopori? Lubang biopori adalah kita akan membuat suatu lubang di dalam tanah dengan diameter antara 10 sampai 30 cm dengan kedalaman antara 30 sampai 100 cm atau 1 meter. Nah, nanti akan lubang yang sudah jadi itu akan diisi dengan sampah organik. Nah, agar mulut lubang biopori itu tidak tererosi, maka nanti akan kita pasang dengan pipa ya, semacam ini. Ini sudah saya bawakan pipa dengan diameter 3 dim ini. Setelah lubang itu jadi, maka ini akan dimasukkan untuk supaya permukaannya tidak tererosi. Ya, sebentar lagi kita akan keluar ruangan untuk membuat eksperimen atau percobaan ya. Yaitu tugas eksperimen pembuatan lubang biopori. Yang kedua, cermatilah nanti demonstrasi yang akan saya lakukan. Kemudian yang ketiga, eksperimen tadi nanti sesuai dengan panduan yang sudah ada di LKS. Dan nanti masing-masing kelompok nanti akan dituntut untuk melakukan presentasi. Anak-anak, saatnya kita akan membuat eksperimen di luar kelas, membuat lubang biopori sesuai dengan kelompok masing-masing.
Silakan, peralatannya sudah saya siapkan. Anak-anak, kita sekarang praktek untuk pembuatan lubang biopori. Jadi caranya sebagai berikut. Yang pertama, melalui alat ini kita akan membuat lubang sedalam kira-kira 30 sampai 100 cm. Jadi kita putar sampai akan membentuk lubang. Nah, nanti setelah lubangnya jadi, kita masukkan paralon ini. Paralon ini kita masukkan supaya tanahnya tidak longsor. Dan yang ketiga, masukkan sampah yang berupa daun-daunan ini kita masukkan dan kita padatkan. Setelah padat rata dengan tanah, baru disiram dengan air. Nah, karena sekarang musim penghujan, kita nggak perlu menyiram setiap hari. Nanti kalau setelah nggak hujan, nanti kalian piket untuk menyiram lubang biopori itu. Ya, berikutnya kita sudah membagi kelompok di dalam kelas. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan membuat satu lubang biopori dan paralonnya sudah saya bagi. Sekarang silakan menurut kelompok masing-masing menentukan tempat dan membuat lubang biopori. Nanti langsung sampai jadi seperti yang tadi Pak Zaul praktekkan. Ayo silakan. Nah, setelah selesai kita praktek pembuatan lubang biopori, kita masuk kelas kembali. Jangan lupa kita tadi sudah kotor dengan tanah, dengan sampah. Kita cuci tangan dulu ya. Ayo, sebelum masuk langsung masuk kelas. Anak-anak, setelah kita tadi bereksperimen di luar kelas, sekarang waktunya presentasi. Mungkin dari kelompok mana yang mau ke depan untuk presentasi? Saya. Silakan dari kelompok mana, Christine ke depan. Baiklah, saya akan melaporkan hasil eksperimen dan diskusi kelompok tanah. Kami telah melakukan eksperimen pembuatan biopori dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, buat lubang menggunakan bor tanah atau linggis sedalam 1 meter dengan diameter sebesar pipa paralon ukuran 3 dim. Masukkan pipa paralon berukuran diameter 3 dim, tinggi 10 cm ke dalam lubang galian sedalam 10 cm. Isi pipa tersebut dengan sampah organik yang kita dapatkan dari hasil sapuan taman di sekolah yang cukup banyak. Siram sampah dalam pipa tersebut dengan air. Selanjutnya, manfaat yang dapat kita peroleh dari pembuatan biopori adalah: yang pertama, infiltrasi atau penyerapan air menjadi lancar karena kita membuatkan pori-pori tanah dengan paralon berdiameter 3 dim. Yang kedua, tersedianya cadangan air tanah karena peristiwa infiltrasi secara otomatis memberikan kemudahan bagi alam untuk menampung air pada lapisan tanah sehingga terbentuklah deposit air. Yang ketiga, sampah organik yang kita masukkan ke dalam lubang tanah menjadi kompos yang baik untuk tanaman. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami.
bagus sekali laporan atau presentasi dari kelompok tanah. Dan tadi disampaikan pipa itu memang tidak harus 3 dim ya, barangkali lebih besar bisa 5 dim ya. Mungkin ada kelompok lain yang mau menambahkan? Saya, Pak. Ya, silakan Dinda. Menurut kami, manfaat untuk kesuburan tanah itu dapat terjadi setelah beberapa minggu, bahkan sebulan kita menyirami sampah itu secara rutin. Karena sampah organik itu akan diurai mikroorganisme akan menjadi kompos. Ya, dari informasi penyampaian dari Linda tadi kelompok tanah sudah bagus sekali, sudah benar ya. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan tentang praktek pembuatan biopori dan peta hijau. Nah, sampailah kita pada akhir kegiatan. Sebelum kita akhiri, barangkali kalian akan ada yang menyampaikan kesimpulan pertemuan kita kali ini apa ya? Siapa yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan pada saat ini tanpa mengabaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Ada yang mau melengkapi keterangan dari Mas tadi kesimpulannya? Siapa? Saya, Pak. Silakan. Upaya pelestarian lingkungan yang dapat kita lakukan diantaranya 1. Membuat peta hijau. Yang kedua, membuat biopori. Terima kasih Marista sama Andri telah melakukan kesimpulan dengan benar. Selanjutnya dari pertemuan kita kali ini, coba saya ingin 2 di antara kalian merefleksikan apa yang sudah kita dapat pada hari ini. Siapa yang mau membuat refleksi? Saya. Ya, silakan Mega. Menurut saya, pembelajaran hari ini sangatlah penting karena dengan kita belajar pada hari ini, berarti kita juga ikut serta dalam memenuhi kebutuhan saat ini dan juga generasi yang akan datang. Saya juga senang bisa mengetahui cara pembuatan biopori dengan manfaat dapat melestarikan air dan juga kesuburan tanah untuk kehidupan di bumi ini. Walaupun kita harus pegang bertanah dan juga sampah-sampah. Pak, saya mau menambahkan refleksi dari Mega, yaitu dengan memahami peta hijau, kita dapat merencanakan dan memperbaiki lingkungan kita sebagai upaya pelestarian lingkungan. Ya, terima kasih Mega dan Jeffrey. Kalian sudah membuat refleksi. Untuk selanjutnya, anak-anak, untuk tugas di rumah atau PR silakan kalian membuat biopori di lingkungan tempat tinggalmu atau di rumah, baik di halaman maupun di depan pagar. Kemudian dari biopori yang sudah kamu buat, laporkan pada pertemuan mendatang pada minggu depan, dan rubrik penilaian laporan tertulis dilihat pada halaman terakhir di LKS. Demikian anak-anak sekalian pertemuan kita pada kali ini, mudah-mudahan kalian senang dan bermanfaat. Semoga mendapatkan hasil yang baik dan kita bertemu lagi minggu depan insyaallah. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.